Halo, balik lagi sama aku Ayu dan pada video kali ini kita akan melakukan eksplorasi Udu dengan bantuan salah satu software yang dia tuh bisa memvisualisasikan suatu data gitu di dalam Udu tuh kayak gimana. Kayak misalnya di modul employee, dia tuh kalau misalnya kita buat objek employee, nanti field apa aja nih yang dibutuhkan gitu kan, apakah dia required atau boleh nggak diisi atau enggak gitu. Nah di sini kita bisa langsung buka aja, nama software adalah DB Visualizer. Jadi kita klik link yang udah disediakan. Kalian juga, teman-teman juga bisa cari langsung ya di Google, di search engine. Lalu di sini kalian download sesuai dengan OS yang device kalian pakai. Lalu kalau misalnya teman-teman udah selesai download, nantinya kalian bisa langsung nge-install aja nih. Klik file yang udah kalian download tadi, klik 2 kali, lalu nih di open aja. Oke. Terus ini kita klik next. Terus ini ada folder yang akan kita pakai untuk menyimpan DB Visualizer-nya. Kemudian kita next lagi. Lalu di sini aku akan add to doc aja. Kita next. Nah, oke. Di sini kita nggak langsung run, tapi kita perlu memperhatikan dulu nih di bagian Udu kita. Jadi di sini aku akan coba buka Udu, jalanin server Udu 86.9. Nah, dikarenakan Udu yang aku jalankan di server lokal ini aku pakai Docker, jadi kita tuh perlu melakukan konfigurasi atau kita perlu menambahkan suatu istilahnya aplikasi gitu di kontainer Udu Docker. Nah, nama kontainer kita itu kan Udu Docker. Jadi kalau misalnya kita cek nih di dalam Docker desktop kita, ada kontainer API dan kontainer Udu Docker. Nah, kontainer Udu Docker ini isinya itu adalah software yang akan kita jalankan gitu dalam satu kontainer ini. Nah, di sini salah satunya kan yang kemarin adalah Udu kan. Jadi di sini kontainer Udu Docker ini dia menyimpan suatu software namanya Udu. Kemudian karena di sini kita akan memvisualisasikan data dari Udu, kita perlu yang namanya software lain gitu. Jadi kita kita simpan software itu di dalam kontainer Udu Docker ini. Gimana caranya? Nah, di sini di bagian Docker Compose YAML-nya, teman-teman perlu perhatiin nih di bagian DB ini ya. Jadi secara default itu PostgreSQL itu port PostgreSQL kan adalah adalah 5432 kalau misalnya lihat di sini. Nah, sedangkan kalau misalnya kita taruh nih dia tuh 5432 juga, nantinya tuh akan bertabrakan gitu, bahwa port yang 5432 itu tuh udah dipakai sama si PostgreSQL di luar kontainer Docker. Jadi di sini kita bisa ganti nih port yang tadinya 5432 kita ganti ke 5435 gitu. Atau port berapa aja yang belum dipakai gitu di lokal server kalian. Nah, di sini aku pakainya 5435. Terus kita daftarin lagi nama DB dari PostgreSQL-nya, nama username-nya, lalu nama password dari PostgreSQL-nya. Nah, di sini kalau misalnya udah, teman-teman juga perlu perhatiin di dalam Udu config-nya itu harus sama DB password dan juga DB usernya di sini. Nah, kalau misalnya udah, teman-teman bisa langsung Docker Compose apa aja nih. Kalau misalnya udah, teman-teman cek nih di server Udu lokal teman-teman. Nah, di sini database yang aku punya itu ada database _name dan juga Udu 14. Nah, kali ini aku akan pakai yang Udu 14 nih. Aku login aja. Nah, gimana taunya bahwa
database kita nih udah bisa kita lihat gitu pakai DB Visualizer ini. Nah, jadi kita buka nih DB Visualizer-nya. Selanjutnya kita tunggu sampai dia buka menu gitu. Ini langsung continue aja. Tunggu aja. Ntar dia akan keluar. Oke. Nah, di sini aku hapus dulu ya. Jadi kita mulai dari awal. Delete, remove database connection. Oke. Nah, pertama kan tampilannya kayak gini. Sekarang teman-teman perlu ngebuat perlu membuat database connection baru gitu. Nah, di sini teman-teman bisa klik aja langsung nih yang ini. Terus use wizard. Terus kita masukin misalnya nama database connection-nya apa. Aku di sini makanya Udo database. Terus aku pilih drivernya itu adalah PostgreSQL. Kenapa? Karena di kontainer kita di Docker desktop ini kita kan pakai PostgreSQL kan. Terus di sini database server kita pakai localhost. Lalu diperhatiin database port yang ada di sini harus sama dengan database port yang kita gunakan pada kontainer Udo Docker kita. Nah, di sini kita kan pakainya 5435 kan. Jadi kita harus ganti nih jadi 5435. Terus database yang kita pakai itu namanya apa? Ya kan? Database yang terdaftar di sini yaitu Udo 14. Oke. Terus database user ID-nya di sini kita sesuaiin yang ada di sini, Udo, dan passwordnya adalah Udo. Kalau misalnya udah, kita ping dulu, kita cek. Nah, di sini sukses ya. Jadi kita bisa nih, kita terverifikasi gitu untuk ke suatu spesifik server port. Terus ini kita finish aja. Lalu di sini, nah ada connection message-nya bahwa kita tuh udah berhasil connect nih ke database ini, ke servernya juga. Terus kalau misalnya kita klik ini, kita bisa open object. Nah, di sini tuh berisi tabel-tabel yang dimiliki oleh database Udo 14. Kemudian kita bisa lihat bentuk visualisasi atau keterhubungan dari masing-masing tabelnya itu di bagian referensi ini. Nah, mungkin agak sedikit memakan waktu yang lama karena ya loadingnya kira-kira 1 menit lah ya gitu, nggak nyampe sih. Ya tergantung device teman-teman juga. Jadi sini kita tunggu aja. Oke, sambil kita lihat-lihat kali ya. Jadi aku kebagian untuk melihat di bagian employee gitu. Nah, nanti di sini kita bisa install dulu model employee-nya. Terus teman-teman coba, dan aku akan mencoba untuk membuat objek employee baru gitu di sini. Misalnya adalah aku mau mendaftarkan adik aku gitu. Jadi salah satu staff yang ada di perusahaan aku gitu. Nah, di sini kan ada nama, job position, text, work mobile gitu kan. Di sini kalau misalnya kita hover juga dia tuh merupakan objek dari HR employee ya kan. Nih HR employee. Kemudian dia merupakan field-nya itu adalah name. Dan untuk job position dia merupakan objek dari HR employee juga. Lalu untuk text dia merupakan objek dari employee yang memiliki hubungan many to many. Nah, dengan siapa? Nanti kita cek. Oh, ini relationship-nya juga kelihatan dengan HR employee kategori. Kemudian di sini ada work mobile, kemudian ada work phone, dan masih banyak lagi ya. Nah, mungkin udah selesai kali ya. Wah, sini kira-kira ada banyak banget ya nih tabelnya ternyata. Itulah ya, ERP itu sangat luas dan besar ya. Oke, di sini kita langsung aja mau lihat berdasarkan spesifik tabelnya yang tadi adalah HR employee. Oke, nah di sini kita klik OK. Nah, udah kelihatan ya.
So, mungkin agak sedikit kecil, jadi aku zoom. Oke. Nah, ini yang core table-nya nih, HR employee tadi. Nah, di sini. Di sini tuh dia ada name, user ID, apakah dia aktif, terus dia berasal dari company apa, gender dan segala macam ya. Ini sesuai banget nih. Kayak misalnya nih di sini name gitu kan. Kita cocokin misalnya di sini. Nah, dia tipenya char ya. Tipenya char, terus fieldnya name dan dia merupakan objek dari HR employee. Nah, di sini dia tipenya char dan dia objek dari HR employee. Kemudian kita bisa lihat lagi yang tadi punya hubungan many to many gitu. Nah, ini yang text. Jadi dia itu fieldnya namanya adalah kategori underscore IDs. Terus dia punya many to many, hubungan many to many ke HR employee kategori. Nah, di sini kita bisa cek nih. Dia tadi namanya adalah, kita kayak ke zoom. Seru juga ya. Jadi namanya itu apa tadi? Kategori kita cari yang dia punya hubungan kayak gini. Nah, biasanya dia mini gitu. Country, company, countries. Oke. Oh, dia ini kayak terlalu banyak jadi pusing juga ya kelihatannya. Kita cek yang lain aja ya. Kita coba isi aja job position, misalnya dia sebagai chief, misalnya jadi CTO gitu. Terus teksnya dia employee, work mobile nggak usah diisi, work phone, XXXX, oke. Kemudian dia berasal dari departemen manajemen misalnya. Dia manajernya dia itu nggak ada karena dia sendiri merupakan manajer ya. Terus coachnya adalah aku sendiri bisa sini. Lalu di sini kita bisa simpan ya, Nah, terus kita hover nih masing-masing dari datanya gitu. Di sini ada employee name, kemudian ada departemen di mana dia memiliki hubungan juga ke HR department. Di sini fieldnya namanya departemen underscore ID ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di bagian sini yang departemen ID nih, dia tuh punya hubungan ke tabel yaitu HR department. Oke, sekian aja eksplorasi kita terkait Odoo menggunakan salah satu software yang dapat memvisualisasikan data yang ada dalam Odoo, yaitu DB Visualizer. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk mengecek lagi port-port kalian pada Docker kalian ya.